Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim melalui virtual ini. Mudah-mudahan menjadi jalan keberkahan bagi kita semua dan juga kita yang sedang menuntut ilmu mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kelas 9 SMP Negeri 12 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Minggu yang lalu kita telah mempelajari apa saja yang akan dipelajari selama kelas 9, ya, baik semester 1 ataupun 2. Untuk hari ini kita masuk ke bab pertama, yaitu tentang meyakini hari akhir, ya, dan mengakhiri kebiasaan buruk. Kita lihat di bab pertama ini, ya. Bab pertama ini merupakan bab iman kepada hari akhir. Kira-kira beriman kepada hari akhir, iman keberapa? Coba diurut dulu. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikatnya. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, iman kepada rasulnya. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qadar-qadar. Jadi, bab ini akan membahas tentang iman, yang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, di sini kita bisa perhatikan gambar-gambar, ya. Yang pertama ada gambar sedang menyolati jenazah, ya. Yang kedua ada gambar pohon yang tumbang. Yang ketiga ada gambar gunung meletus atau erupsi. Nah, apa sih hubungannya gambar-gambar ini dengan tema yang tadi di atas, ya, dengan meyakini hari akhir? Nah, hubungannya bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti ada namanya rusak, pasti ada namanya akhir, ya. Kita lihat di gambar pertama, ini menandakan bahwa manusia itu ada awalnya, yaitu dilahirkan, dan juga ada akhirnya, yaitu kematian. Ya, ini proses di dunia. Kemudian pohon juga di sini ada pohon tumbang, ya. Bisa dilihat bahwa pohon ini awalnya dari mulai bibit, kemudian tumbuh tinggi, akhirnya sampai berbuah, kemudian setelah masanya datang, pohon ini runtuh dan juga mati. Begitupun gunung, ya. Gunung itu kan terdiri dari material-material yang ada di gunung, ya. Ada juga batu, ada juga pohon dan yang lainnya. Ya, ketika gunung ini meletus, kalau gunung ini adalah gunung yang mayoritas banyak di sananya tumbuhan, ketika terjadi erupsi seperti ini, maka tumbuhan-tumbuhannya akan mati. Ya, ini menandakan bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara, ada akhirnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat ada peta konsep meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Peta konsep ini menggambarkan uraian dari tema yang tadi di atas, ya. Jadi apa saja yang akan kita pelajari itu uraikan dalam sebuah peta konsep, ya. Nah, di sini kita mempelajari dua bagian. Yang pertama ada namanya kiamat sugro dan juga kiamat kubro, di mana definisinya nanti kita akan dalami bersama-sama. Nah, kemudian setelah ini berakhir, ya, kiamat kubro berakhir, kemudian kita lanjutkan dengan nama-nama hari kiamat. Yang pertama ada yaumul barzakh. Coba ada yang tahu nggak yaumul barzakh itu apa? Ya, silahkan komen. Kalau ada yang tahu yaumul barzakh, silahkan komen. Kemudian apa itu yaumul ba'ats? Ya, yaumul ba'ats. Yang tahu silahkan juga komen. Kemudian yaumul hasyr, ya. Yaumul hasyr itu apa? Silakan kalau yang tahu komen.
Kemudian yaumul mizan. Yaumul mizan itu apa? Yang tahu silahkan komen. Ketika komen cantumkan nama dan nomor absen ya. Nah, itu merupakan nilai plus dari Bapak. Oke, setelah alam-alam ini atau fase-fase ini dilewati ya, kemudian akan ada namanya masuk ke dalam neraka atau masuk ke dalam surga. Ya. Jadi di alam-alam ini ya merupakan proses bagaimana perhitungan amal kita selama dunia, ya. Atau proses menimbang amal baik akan dibalas dengan surga dan menimbang amal buruk akan dibalas dengan siksaan. Makanya dari itu persiapkanlah dari hari ini untuk senantiasa berbuat kebaikan supaya endingnya, supaya akhirnya masuk dalam surganya Allah serta mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada bagian A, renungan. Nih, ini merupakan proses awal kehidupan dari tanaman. Yang pertama disiram kecil terlebih dahulu ya pohonnya ya, kemudian disiram, dipupuk dan sebagainya, akan tumbuh besar dan akan menghasilkan buah. Dan setelah menghasilkan buah, itu lama kelamaan pohonnya akan menua, akan tumbang ataupun ditebang, akhirnya pohon itu akan hancur ataupun akan berakhir. Begitupun kehidupan manusia ya, dari mulai dilahirkan oleh ibunya yaitu bayi, kemudian tumbuh, masuk sekolah, kemudian menikah, kemudian tua dan akhirnya meninggal dunia. Tapi indikator meninggal dunia bukan hanya tua ya. Karena Allah telah menetapkan ajalnya masing-masing. Ada yang baru lahir meninggal, ada yang dewasa ataupun anak-anak meninggal, ada juga yang sudah tua. Itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih tentang pemahaman gambar. Perhatikan. Bapak akan cek ini ilustrasi. Kira-kira gambar pertama, ya, gambar pertama ada yang tabrakan atau motor menabrak mobil atau motor menabrak motor dan sebagainya. Kira-kira ini termasuk kiamat sugro atau kiamat kubro? Ya, silakan yang tahu komen ya di bawah ini, komen, cantumkan nama dan nomor absen. Termasuk kelasnya juga dicantumkan ya. Kemudian di gambar yang sebelahnya, gambar 1.6. Perhatikan, ini ilustrasi bahwa semua yang ada di gambar ini hancur. Mobil hancur, gedung hancur, manusia tidak ada yang tersisa. Kira-kira ini ilustrasi gambaran kiamat sugro atau kubro? Silahkan komen juga ya. Nah, cantumkan nama, nomor absen, dan kelas. Oke. Beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima, tuh kan di sini dibahas ya. Rukun iman yang kelima, ya, rukun iman yang kelima. Bapak sedikit paparkan, iman artinya percaya. Iman kepada hari akhir artinya percaya akan adanya hari akhir, bahwa segala kehidupan yang diciptakan oleh Allah pasti ada akhirnya. Ya, salah satu dalilnya yaitu dalam Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-7. Mari kita bersama-sama bacakan, Bapak dulu kemudian ikuti oleh kalian secara daring di rumahnya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Nih, ini merupakan berita dari Allah bahwa kiamat itu pasti akan datang. Kita sebagai umat Islam wajib mempercayainya, ya, bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, bahwa kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, ya. Jadi tidak ada, Allah itu tidak pernah berbohong, Allah itu tidak pernah khianat. Berita yang disampaikan oleh Allah pasti terlaksana, pasti terjadi. Termasuk di sini hari kiamat. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Jadi Allah akan membangkitkan. Pak, bagaimana cara membangkitkannya Allah?
Jangan terlalu berpikir realistis. Allah Subhanahu wa taala itu sangat maha kuasa. Ketika Allah mengatakan kun, jadilah, maka itu pasti akan jadi. Ya, termasuk Allah Allah mengucapkan kun, hiduplah, maka itu akan hidup manusia dari alam kuburnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam wajib mempercayai yang namanya hari akhir. Ya, hari akhir. Sebagaimana di antaranya firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-7 ini. Baik, para siswa sekalian, kita masuk ke pengertian kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya. Para ulama mengelompokkan ada dua macam yang namanya kiamat. Yang pertama ada namanya kiamat sugro, yang kedua ada namanya kiamat kubro. Ya, kita perhatikan pelan-pelan definisinya dari sini. Kiamat sugro atau disebut juga kiamat kecil, yaitu terjadi kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, tsunami, banjir, tanah longsor dan sebagainya. Jadi yang terjadi hari ini, yang meninggal, yang kecelakaan, yang terkena banjir, longsor dan sebagainya, itu merupakan kiamat sugro atau kiamat kecil. Ya, kemudian apa sih kiamat kubro? Ya, di sini didefinisikan kiamat besar. Kiamat besar atau kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta, matinya manusia, matinya hewan, matinya tumbuhan dan segala apapun yang ada di dunia ini itu akan hancur dan akan kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Jadi bisa dibedakan kan antara kiamat sugro dengan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil yang menimpa seseorang, baik itu musibahnya kematian, banjir, tsunami, longsor dan sebagainya. Kalau kiamat kubro adalah kiamat besar yang tidak ada lagi di dunia ini yang hidup, ya, semuanya akan mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu. Sampai sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan komen-komen dulu di YouTube-nya. Kita break dulu sebentar. Kita lanjutkan ya. Ini ada dalil lagi ya yang Allah firmankan di antaranya dalam Quran surat Al-Qari'ah. Ya, ini sudah pada hafal kayaknya ya. Kita baca, yauma yakunun nasu kal farashil mabtuth wa takunul jibalu kal ihnil mangfush. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Coba, ini gambaran ngerinya hari kiamat. Manusia itu berterbangan, ya, berterbangan kayak laron. Tahu laron? Laron itu kalau bahasa kitanya apa ya? Ya pokoknya hewan kecil yang banyak. Nah itu manusia itu larinya ataupun jalannya tidak tentu arahnya karena saking paniknya. Makanya dari itu kita harus mempersiapkan amal soleh supaya kita senantiasa dirahmati oleh Allah walaupun hari kiamat. Gambaran selanjutnya tentang hari kiamat, wa takunul jibalu kal ihnil mangfush. Coba, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Kira-kira kalau gunung beratnya berapa kilo? Itu pasti ton. Lebih berat pokoknya. Pasti beratnya tontonan. Makanya dari itu, gunung yang begitu beratnya pada hari kiamat, kata Allah, wa takunul jibalu kal ihnil mangfush. Gunung itu berterbangan bagaikan kapuk. Kalau kapuk sekarang diterbangkan berarti ringan. Nanti gunung yang berterbangan berarti gunungnya yang berat itu diterbangkan oleh angin yang sangat dahsyat. Nah, nanti gunung-gunung yang berterbangan itu akan menimpa manusia. Manusia akan mati, menimpa hewan, hewannya akan mati, menimpa tumbuhan, tumbuhannya akan mati. Ya, sangat ngeri sekali gambaran hari kiamat ini digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. Ya, kita sudah populer lah, kita sudah tahu lah bacaannya.
Baik, kita lanjutkan. Kemudian ada juga dalil dalam surat Al-Zalzalah. Ini juga samalah, kita sudah biasa dibaca, mudah-mudahan hafal juga ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban beratnya yang dikandungnya. Coba. Bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Berarti gempa bumi yang sangat luar biasa. Ya, sekarang gempa bumi di angka 8 skala Richter aja sudah hancur. Gempa bumi di Aceh sebelum tsunami itu menghancurkan. Kemudian gempa bumi di Yogyakarta dulu menghancurkan. Apalagi kata Allah, ini diguncangkan seguncang-guncangnya. Berarti berapa Richter yang goncangannya? Itu pasti lebih dari 10 mungkin. Ya. Karena akan dengan akibat goncangan tersebut bumi akan mengeluarkan bebannya. Gunung akan meletus, apalagi air laut akan meluap. Ya, kemudian tanah-tanah akan membalik. Manusia bagaimana? Wah, manusia pasti terombang-ambing. Manusia itu seperti halnya kata tadi laron yang berterbangan. Tidak tentu arah, lari ke sini dapat musibah, lari ke sana dapat musibah. Nah, makanya dari itu dengan diinformasikannya oleh Allah hari kiamat itu sangat ngeri, sangat menakutkan. Untuk itu kita harus senantiasa berbuat baik, beribadah kepada Allah supaya Allah senantiasa merahmati kita walaupun dalam keadaan kiamat. Ya, makanya dari itu kita harus senantiasa beribadah. Kita tahu bahwa manusia itu akan mati, bahwa dunia itu akan hancur, maka persiapkanlah sebelum kehancuran itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk pemaparan masalah beriman kepada hari kiamat, Bapak cukupkan dulu sekian. Jadi hari ini kita mempelajari beberapa dalil mengenai hari kiamat, kemudian pembagian hari kiamat. Ya, untuk tugasnya yang pertama, tuliskan 2 dalil saja, 2 dalil beserta artinya mengenai hari kiamat. Boleh yang ada di buku, boleh juga searching dari internet. Nanti tugasnya boleh dibuat dalam dibuat dalam buku tulis, difotokan dan dikirim ke Google Classroom. Ya, sekali lagi tugasnya menulis 2 dalil mengenai hari kiamat, boleh kejadian hari kiamat, boleh proses hari kiamat, pokoknya yang berhubungan dengan hari kiamat, boleh yang ada di buku, boleh yang searching juga dari internet. Ditulis bahasa Arabnya dan juga ditulis artinya. Kemudian difotokan. Nanti Bapak akan menilai dari tulisan kalian. Makanya dari itu tulislah bahasa Arabnya dengan baik, dengan rapi, dan berikut juga dengan artinya. Baik, para saudara sekalian, itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan, menghindari keburukan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak titip jaga sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua karena itu adalah jalan menuju diridhoinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.